Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa SMT. Perkenalkan, nama saya Ahmad Buat Hazim, prodi dari BKTI. Saya ingin menyampaikan materi tentang pelajaran dasar pada masyarakat digital. Apa sih pelajaran dasar pada masyarakat digital itu? Kita simak baik-baik. Yang pertama, pendahuluan. Bab yang pertama itu adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan. Yang pertama adalah latar belakang. Apa sih latar belakang dari yang pertama itu adalah bab pertama itu adalah pendahuluan atau latar belakang. Latar belakang di sini adalah di era digital ini, perkembangan teknologi terjadi sebuah evolusi pada teknologi media. Sebut saja new media lah, media baru. Atau orang juga biasanya sering menyebutkan media online. Itu kan sudah bermunculan pada abad ke-20. Istilah ini digunakan untuk menyebut media baru yang menggabungkan antara media konvensional dengan media internet. Ya. Peluang dan tantangan dalam melakukan komunikasi pemasaran internet menjadikan sebuah gerakan, menjadi sebuah gebrakan baru dalam dunia pemasaran produk ataupun jasa. Media interaktif memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik yang memungkinkan pengguna dapat berpartisipasi dan modifikasi isi dari informasi pada saat itu juga, atau bisa atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah real time. Kemampuan interaktif ini juga dimiliki oleh jejaring sosial seperti Facebook atau Twitter atau WA dan lain sebagainya, dan jejaring sosial yang lainnya lah. Inilah yang membuat media online lebih unggul lagi dibanding media tradisional. Kalau biasanya media sosial, media tradisional itu kan kalau menginformasikan biasanya menggunakan surat atau menggunakan pos, ya itu kan surat kan, terus dibikin surat lalu diberikan ke pos lalu dikasih perangko. Nanti di situ sebelum mengirimkan surat dia akan mengirimkan alamat-alamat yang dia akan kirim kepada siapa surat itu. Terus selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah karakteristik masyarakat era digital. Karakteristik masyarakat di era digital ini cenderung pada pengetahuan yang sangat luas, karena beberapa pengetahuan yang pada saat ini banyak sekali yang digunakan di dalam media tersebut. Contohnya adalah pengetahuan tentang masalah kewarganegaraan atau mengenalkan tentang organisasi-organisasi yang kita akan ikuti, baik itu di dalam lembaga pendidikan ataupun di dalam lembaga kemasyarakatan. Kita pasti tahu informasi itu melewati media sosial, yang sehingga karakteristik kita itu bisa mengetahui itu semua. Dan orang-orang yang mempunyai yang mengetahui tentang media itu biasanya berkarakter, berjiwa seperti orang-orang yang mempunyai ilmu, karena dia itu selalu membangun mencari media-media atau mencari pengetahuan-pengetahuan yang lain yang ada di dalam media tersebut, baik itu dalam hal
pendidikan ataupun dalam hal pemberitaan, ya kan? Karakter-karakter itu pasti akan dibangun oleh masyarakat yang sekarang notabene-nya kebanyakan menggunakan media. Baik itu dalam media itu bisa digunakan bukan untuk berkarakter saja, tapi bisa juga dia itu digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, atau kebutuhan untuk pembelian sandang, pembelian makan. Itu biasanya menggunakan media. Makanya karakteristik manusia yang bermedia ini pertama berjiwa keilmuan, yang kedua itu dia agak sedikit cenderung untuk malas untuk keluar rumah karena semua itu sudah dihandle oleh media sosial. Langsung ya tadi yang pertama, kita langsung ke nomor 2, yaitu adalah peluang dan tantangan dalam masyarakat di era digital. Peluang dan tantangan. Peluangnya itu adalah kita akan mendapatkan informasi yang banyak, yang pertama. Yang kedua, akan menambahkan wawasan. Yang ketiga, akan tahu pemberitaan mana yang real, mana yang tidak real, mana yang hoax, mana yang tidak hoax. Masyarakat itu akan tahu. Dan tantangannya apa sih? Tantangannya itu di era digital, nanti tantangannya itu lebih berat lagi. Yang pertama adalah malas untuk bekerja, karena semua itu sudah simpel, ada semua. Malas untuk belajar, karena pengetahuannya dilihat dari media sih, tidak melihat langsung lah. Maksudnya kita belajar misalkan membaca, kan biasanya kalau tidak ada media itu kan kita langsung membaca dan lain sebagainya. Tapi ini karena adanya media, maka dia itu tidak akan belajar secara formalitas. Dia akan membaca-baca atau dia akan menyimpulkan dari pembacaan yang dia lewati melalui media tersebut. Itu tantangannya. Lalu karakteristiknya itu akan cenderung lebih tidak mengerti dengan yang lain. Dia itu akan melakukan yang dia dapat gitu. Karena informasi-informasi yang di media itu kan sudah ada semua. Baik itu dia akan merubah karakteristiknya dia atau tidak merubah karakteristiknya dia. Tergantung orang-orangnya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah implikasi keadaan masyarakat era digital terhadap pendidikan. Ya, implikasi keadaan masyarakat era digital terhadap pendidikan ini implikasinya adalah untuk peluang dan tantangan pendidikan dalam masyarakat di era digital. Nah, nanti selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Firda pemateri selanjutnya. Yang terakhir saya akan menjelaskan implikasi di era digital terhadap pendidikan. Era digital memberikan implikasi yang sangat berarti terhadap pendidikan, baik aspek pendidikan, kurikulum, dan sebagainya. Era digital memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan. Maka pendidikan akan menerima konsekuensinya sendiri, dan pendidikan tersebut akan menerima konsekuensi dari era digital tersebut, dan akan menimbulkan peluang dan tantangan, atau bahasa lainnya dampak dari era digital tersebut. Dan ada dampak positif atau negatif dari era digital terhadap pendidikan. Dampak negatif terhadap era digital ke pendidikan akan menimbulkan membahayakan informasi yang tidak baik dan banyak penipuan serta pelecehan seksual, mau itu secara langsung atau tidak, dan banyak video atau gambar yang terkait kekerasan, sehingga akan mempengaruhi
pendidik untuk malas untuk belajar. Itu dampak negatif dari era digital. Dampak positif dari era digital yaitu akan memberikan informasi yang baru dan agar peserta didik dapat mengenal media sosial di era sekarang, tapi dengan cara tetap di bawah bimbingan guru ataupun orang tua. Sekian. Yang selanjutnya akan disimpulkan oleh rekan kami yaitu Bang Jumar. Silakan Bang Jumar. Baik, saya Jumar akan menunjukkan materi yang sudah disampaikan sama Mas Hajim dan Mbak Firda. Jadi kesimpulannya, kondisi masyarakat berubah dengan cepat. Keadaan masyarakat era digital memiliki karakteristik yang berbeda daripada keadaan masyarakat era digital yang sebelumnya. Hal tersebut memberikan implikasi secara langsung terhadap proses pendidikan. Maka dari itu, pendidikan hendaknya mampu beradaptasi antara tujuan pendidikan dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, memiliki proses pendidikan yang adaptif hendaknya dapat pula memprediksi sekaligus mengendalikan perubahan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Itu yang kelompok kami yang bisa sampaikan materi-materi yang kami jelaskan tentang masalah belajar itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.